Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pemirsa Saburai TV yang berbahagia, yang saya hormati, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, para kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya jualah. Pada hari ini kita bisa kembali saling bersilaturahim dalam suasana saling mengingatkan sesama kita kaum muslimin. Tentu ucapan syukur kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat, kita sanjung agungkan dengan harapan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah hidup kita yang hanya satu kali ini kita ketemu dengan agama Islam. Kita menjadi orang Islam dan menjadi orang iman. Ini adalah nikmat yang teramat besar bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Begitu juga banyak nikmat Allah lain yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita alhamdulillah tidak disuruh oleh Allah untuk menghitung nikmat-nikmatnya, tetapi kita hanya diingatkan untuk mensyukuri saja. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa yang kami hormati, keimanan kita memang sudah dinas oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa keimanan itu terkadang naik, terkadang menurun. Yazidu wa yanqus. Untuk itu paling tidak para kaum muslimin sekalian, kita ikat keimanan kita ini dengan 4 tali, 4 hal. Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kita mengagungkan syair-syair Allah. Yang ketiga, kita mempersungguh. Dan yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Kesempatan ini, pada kesempatan sesi kali ini, kita ingin membahas masalah mensyukuri nikmat Allah. Dari depan kita sudah sebutkan bahwa Allah tidak suruh kita menghitung, tetapi Allah hanya mengingatkan kepada kita untuk mensyukuri saja. Ketahuilah bahwa kalau kita mensyukuri nikmat Allah akan bertambah. Sebaliknya manakala kita mengkufuri nikmat Allah atau tidak bersyukur, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Di dalil yang lain, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Kita terancam juga, ya kan? Kita akan mendapat azab dari Allah manakala kita tidak iman dan tidak bersyukur. Maka bab kesyukuran ini, mensyukuri nikmat ini sangat penting kita saling mengingatkan. Kebetulan kesempatan ini saya kebagian mengingatkan, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kesempatan lain mungkin juga saya yang mendapat peringatan dari Bapak Ibu sekalian. Karena memang saling mengingatkan, saling menasihatkan itu adalah kunci hidupnya agama Islam itu. Ad-dinu nasihat, inna dina nasihat. Agama itu nasihat, nasihat itu adalah agama. Jadi mari bukti kita mensyukuri nikmat Allah yang diberi kepada kita yang begitu banyak. Nikmat Allah mulai saat kita terlahir dari rahim ibu kita sampai dengan hari ini tidak bisa kita menghitung. Jangankan dari awal lahir kita sampai sekarang, dari kita bangun tidur tadi pagi sampai nanti kita akan menjelang tidur lagi, begitu banyak nikmat Allah, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Kita nikmat yang kecil kita syukuri, nikmat yang besar juga kita syukuri. Kita kalau belum bersyukur dengan nikmat yang kecil, dihukumi belum syukur pada nikmat Allah yang besar. Maka sebagai wujud kesyukuran kita terhadap nikmat Allah, kita program diri kita masing-masing, saya dan seluruh pemirsa sekalian. Kita program untuk semakin lama, semakin meningkat umur kita,
kita semakin meningkat dan semakin tertib. Meningkat dalam artian ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Mungkin selama ini kita sholatnya belum tertib. Ya, semakin meningkat umur kita, mumpung kita masih diskusikan kesempatan ke Allah, maka kita tingkatkan bab sholat kita. Kita mendapatkan nikmat rezeki dari Allah, ya, yang tidak juga kita bisa hitung. Ya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan itu sebagai wujud kesyukuran kita terhadap nikmat Allah itu, sebagian kita infakkan. Nanti ketahuilah bahwa Allah akan mengganti. Jadi bukti kesyukuran kita itu terlihat dari semakin meningkatnya kita dan semakin tertibnya kita dalam beribadah pada Allah. Kita cukup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin saja, kita cukup. Ya, karena memang syukur itu qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Nah, tetapi sebagian dari hambanya Allah ini ya agak terlena, teledor dengan bab syukur ini. Bab sehat saja, bab waktu yang luang saja. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu banyak orang dirugikan. Ya, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas asyhadu wa qarab. Dua nikmat Allah, ya, yang justru banyak orang dirugikan manakala tidak dikelola dengan baik, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Maka kita mengajak kepada kita semuanya, saya dan seluruh pemirsa sekalian, mumpung badan kita masih sehat, diberikan nikmat sehat oleh Allah, yang nikmat sehat itu begitu besar. Ya. Untuk apa kita dikasih nikmat kekayaan yang berlimpah kalau kesehatan kita terganggu? Ya. Kita diberikan kendaraan yang mewah, rumah mewah, dan segala macam kebendaan yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita tidak diberi nikmat sehat oleh Allah, itu sia-sia ya, nikmat-nikmat yang tadi. Maka untuk wujud kesyukuran kita terhadap nikmat sehat ini, ya, kita tertibkan acara-acara ibadah kita kepada Allah. Kalau ada masjid-masjid taklim, ya kan, masjid ilmu, pengajian-pengajian, acara-acara silaturahim yang mengansanya ibadah, kita coba kita tertibkan, kita ikuti. Begitu juga nikmat waktu yang luang. Tadi kan ada dua nikmat yang rugi, ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, waktu kita yang luang ini kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah. Jangan lagi mungkin selama ini kita kurang menggunakan waktu kita. Kalau orang barat itu time is money. Ya, kalau kita mungkin waktu adalah ibadah, waktu adalah pahala. Ya kan? Jadi mari sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan, ya kan? Karena memang kematian itu sewaktu-waktu datangnya. Ya, mumpung kita masih diberikan kesehatan dari Allah, nikmat sehat yang begitu luar biasa, nikmat sehat yang begitu besar hitungannya di mata manusia, ya, karena memang nikmat sehat itu baru akan terasa manakala kita dicoba sakit oleh Allah. Kalau kita tidak pernah dicoba sakit, ya kita merasa nikmat sehat itu biasa-biasa saja. Begitu juga dengan nikmat yang lapang waktu, ya, kita akan merasa nikmat waktu yang luang itu luar biasa manakala kita sedang dicoba sibuk oleh Allah. Jadi para kaum muslimin sekalian, sesibuk apapun kita mengurusi urusan-urusan ekonomi kita sempatkan untuk meningkatkan pahala kita, meningkatkan ibadah kita sebagai wujud kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus seimbang, para kaum muslimin sekalian. Dan sampai kita mengutamakan urusan-urusan dunia, lupa urusan-urusan ibadah. Khairukum man lam yatruk akhiratahu lidinahu wala lidinahu li akhirati. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semuanya, untuk saya sendiri, karena memang ada, ya saya terpanggil saja ini, bahwa balil wani walau ayah, terus ada dalil juga wazakir fa inna zikra ta'amul mu'minin. Peringatkanlah Muhammad, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang iman. Jadi saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian, tidak ada maksud bahwa saya lebih dari pemirsa sekalian, tapi semata-mata ingat bahwa nasihat itu, peringatan itu bermanfaat bagi orang iman. Kesempatan lain barangkali nanti saya juga mendapatkan peringatan dari kaum muslimin sekalian di tempat-tempat lain, di suasana yang berbeda. Untuk itu mari saya mengajak sekali lagi bab mensyukuri nikmat ini, nikmat yang kecil, nikmat yang besar. Mari kita tingkatkan bab kesyukuran kita. Kita cari lantaran syukur kita itu. Kita cari lantarannya. Karena orang itu kalau tidak mencari lantaran syukur itu lupa dia untuk bersyukur. Ya, kalau kita misalnya hanya dikasih Allah rezeki masalah bab keduniaan, hanya mempunyai kendaraan bermotor,
Ya kita lihat saudara kita, mungkin ada tetangga kita yang jalan kaki. Di situ kita wujud syukur ke Alhamdulillah. Ya, mungkin kita hanya bisa berjalan kaki, punya motor tidak. Tapi mungkin ada orang yang tidak diberi kaki oleh Allah. Ya kan? Dikodar begitu. Dan kita meningkatkan lagi kesyukuran kita. Alhamdulillah saya masih berkati oleh Allah, saya masih bisa berjalan dengan normal. Begitu juga buat masalah ekonomi. Ya kan? Mungkin kita hanya diberi itu makan ya dua kali sehari. Mungkin ada orang yang hanya sekali makan sehari. Nah, disitulah kita mencari namanya lantaran syukur. Ya, kita cari lantaran untuk mensyukuri nikmat Allah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, para kaum muslimin sekalian. Kesempatan ini, ya mungkin kesempatan lain kita membahas sesuatu yang lain. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita saling berjumpa lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.